Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, di mana saja Sobat Semesta berada. Selamat datang kembali di channel Semesta Menghijau Podcast BPLHK Bogor. Kali ini saya sedang berkunjung ke Provinsi Lampung, tepatnya di Kabupaten Lampung Tengah, di KPH Waiwaya. Saya berkesempatan untuk berbincang dengan Pak Aswindi. Beliau adalah seorang PKSM, ya, penyuluh kehutanan swadaya masyarakat yang sudah berprestasi, ya. Beliau sudah mendapatkan juara harapan 2 Wana Lestari, ya, di Manggala. Waktu itu diterima langsung dari Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ya. Kita akan sekarang berbicara mengenai bagaimana persiapan sebelum, ya, penghargaan Wana Lestari itu diterima, ya. Kemudian nanti kita bicara juga dengan rencana-rencana yang akan dilakukan oleh Pak Aswindi ini setelah menerima penghargaan Wana Lestari. Mungkin untuk awalan silakan Pak Aswindi untuk memperkenalkan diri, dari mana asalnya, besar di mana, kemudian pendidikan yang ditempuh, mungkin kemudian pengalaman selama menjadi PKSM sudah berapa tahun. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Habib Pun. Ya Pun. Perkenalkan, nama saya Aswindi. Saya adalah anggota KSM Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat Kabupaten Lampung Tengah, yang kebetulan ada di UPTD KPH Waiwaya. Saya dilahirkan di daerah Sumatera Selatan, yaitu di Dusun Gunung Liwat, Kecamatan Pengandunan, Kabupaten Bogor, pada tahun 1974. Dalam Al-Kisah itu umur 2 tahun berhijrahlah ke Lampung, yaitu berada di Kabupaten Lampung Tengah. Sewaktu berjalannya waktu, saya pun pendidikan menempuh yaitu mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama, yaitu tidak jauh berada di Kampung Margajaya dan Megapura. Nah, kemudian saya bergabung yaitu di Kehutanan Sosial, kalau dulu masih di Dishutbun, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lampung Tengah, pada tahun yaitu 2003. Tahun 2003 diawali dengan kegiatan di kelompok KPH Karya Bersama. Nah, pada tahun 2016 dan 17 saya mulai bergabung yaitu di Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat. Mulai dari menjadi anggota, pada tahun 2018 saya menjadi koordinator kecamatan. Tahun 2019 saya menjadi wakil ketua yaitu Forum Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat. Pada tahun 2019 sampai ke tahun 2020 itu ada yaitu pemilihan menjadi ketua Forum Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat di KPH, ya, di KPH Waiwaya. Untuk tingkat yaitu persiapan yang saya lakukan tentang yaitu menghadapi yaitu Lomba Wana Lestari tahun 2023, yaitu tentang satu kelembagaan atau usaha tata kelola yang mana kegiatan-kegiatan itu harus berdampak luas. Satu, berdampak luas di masyarakat di dalam hutan, yaitu KTH binaan, ataupun masyarakat di sekitar hutan. Untuk Lomba Wana Lestari bukan berarti kita harus mencapai yaitu juara 1, juara terbaik, namun kita akan menampilkan, memunculkan inilah kegiatan kita, bahwa betul-betul kegiatan kita itu ada di lapangan, betul-betul diakui oleh pihak-pihak terkait. Dalam kurun waktu 3 tahun sebelum pelaksanaan,
kita siapkan yaitu pembentukan KUPS. Jadi persiapannya dari 3 tahun sebelum 3 tahun sebelum hari penghargaan itu ya. Betul, kegiatan Wana Lestari sudah siapkan Pak. Oh ya, jadi yang pertama pembentukan KUPS. Ya, dari peraturan yang ada memang itu apakah ada yaitu dalam 3 tahun terakhir ataupun 4 tahun terakhir itu pembentukan yaitu kelompok usaha baru. Oh, kelompok usaha baru. Kelompok usaha baru dan kelompok baru. Tadi Pak. Kemudian juga itu ada yang namanya tentang tata kelola wilayah, yaitu tentang pemetaan, pensil, yaitu wilayah kegiatan wilayah kerja daripada. Nanti itunya dalam bentuk peta gitu. Ya, dalam bentuk peta, dalam bentuk pensil, baik pun itu bentuk file. Oke. Terus kalau dari kelola ini lembaganya apa tadi? Kalau dalam tata kelola kelembagaan Pak, satu struktur pengurusan, ya. Kemudian peraturan kelompok ADART ya. Kemudian berita acara yang lain termasuk notulen rapat, hukuman kelompok, terus uang pembukaan uang kelompok, terus dokumen-dokumen yang lain termasuk yang namanya kalau di perhutanan sosial kalau sekarang itu ada RKPS dan RKT. Oh ya, RKPS itu rencana kelola perhutanan sosial dan rencana kelola tahunan, ya? Rencana kerja tahunan. Oke. Tentu dalam penyiapan semua berkas-berkas untuk pengusulan itu, Bapak juga dibimbing oleh siapa Pak? Untuk penyiapan berkas dan informasi dan aturan yang ada, saya dibimbing langsung oleh KPH Waiwaya Pak. Yaitu langsung dari satu KPH-nya, kemudian Korlu dan koordinator penyuluh kita sendiri Pak. Jadi ada Korlu dari provinsi, ada juga Korlu dari KPH. Ya, ada yaitu Korlu dari KPH yang pasti karena dia tahu betul yang sudah tapak, kemudian koordinator penyuluh Pak. Oke. Nah, terkait dengan persiapan itu berapa lama dari mulai pemberkasan sampai masuk di KPH dulu ya? Nanti kan berjenjang dari KPH ke provinsi. Berapa lama itu? Kalau untuk persiapan karena kita ini akses dan fasilitas kita berada di pinggir hutan, tidak seperti di perkotaan yang serba ada dan mudah, itu cukup lama Pak. Jadi persiapannya hampir mencapai sekitar 4 bulan. 4 bulan? 4 bulan Pak, karena bukan apa, dikala kita mau mengadakan satu dokumen, di situ mati lampu, cuaca hujan, kemudian tempuh perjalanan yang mungkin agak sulit. Terus untuk keterbatasan kita di kampung Pak, itu di pinggir hutan, yaitu tentang jaringan internet Pak. Itu yang kadang-kadang menjadi hambatan kita sendiri. Itu saja. Ya, di KPH Waiwaya ini memang perjalanan kami juga menuju lokasi ini kurang lebih selama 4 jam waktu tempuh dari kota Bandar Lampung. Itu pun dengan kondisi yang memang jalanan yang tidak seperti di kota-kota besar ya. Memang di sini jalanan kabupaten atau desa ya yang memang ya cukup menantang di sini. Itu sekitar 4 bulan. Posisi 4 bulan baru ke KPH. Posisi 4 bulan persiapan kita pengumpulan data. Setelah selesai daripada ke 3 bulan kita laporkan ke pihak terkait yaitu koordinator KSM yaitu atas nama Ibu Ratna Dewi SE. Setelah itu dilaporkan kepada Korlu. Dari Korlu ada pemeriksaan sedikit, langsung disetorkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Oh, dari KPH ke Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Dari Dinas Provinsi Lampung maka diadakanlah yang namanya monitoring Pak. Monitoring peserta. Oh ya, betul. Mungkin lebih ke verifikasi. Ya, verifikasi lapangan, kemudian dokumen, betul atau tidak, kemudian untuk lapangan betul ada dan tidaknya itu Pak. Ya, oke. Setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung ya, itu berapa lama sampai diusulkan lagi ke Jakarta? Kurang lebih itu sekitar 2 bulan Pak. 2 bulan ya? Setelah diverifikasi oleh tingkat Dinas Kehutanan, itu
untuk dimasukkan ke yaitu pusat yaitu KLHK mungkin sekitar 2 bulan, maka ada kabar bahwa akan ada tim verifikasi dari Jakarta yaitu akan turun yaitu mengadakan verifikasi ke lapangan. Oh ya, sempat ke sini atau Bapak yang ke DLH? Enggak, Pak. Ke Dinas Kehutanan? Tidak, jadi tim tersebut karena untuk penilaian tingkat warna lestari mereka langsung terjun ke lapangan. Oh, langsung ke sini ya. Alhamdulillah saya berterima kasih satu kepada Bapak Firmansyah, Eskud, dan Bapak Ferry selaku panitia yaitu penyeleksian yaitu lomba warna lestari yang sudah sampai ke sini kurang lebih saya lupa Pak, cuman kalau harinya itu hari Selasa Pak. Berapa hari? Cukup sekitar kurang lebih 2 hari. 2 hari. 2 hari. Itu dari pusat penyuluhan ya? Ya betul, dari pusat penyuluhan Pak. Oke. Jadi setelah verifikasi lapangan dari pusat penyuluhan ya, itu berapa lama lagi Bapak menunggu sampai ada pemberitahuan? Kayaknya tidak lama Pak, itu kurang lebih sekitar 16 hari Pak. 16 hari. Ya, 16 hari sudah ada kabar bahwa kita dinyatakan lolos. 6 besar. Oh, 6 besar. Ya. Jadi 6 besar. Jadi dari 6 itu setengah bulan atau 15 hari baru kita lebih daripada itu, maka sudah ada kabar-kabar yang bertahap yang lain. Sobat semesta sekalian, ini memang perlu kesabaran ya, keuletan, dan ya mungkin memang tidak bukan harapannya menjadi juara ya, tapi memang untuk proses mendapat penghargaan seperti yang ada di depan kita ini, mungkin bisa dijelaskan dulu Pak, ini yang satu dari mana, yang satu dari mana ini Pak? Oke, jadi alhamdulillah Pak, ini setelah kita mendapatkan juara warna lestari yaitu tahun 2023, ini dari KLHK Pak. Ya, itu dari kementerian dari ya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang kita terima pada tanggal 16 Agustus tahun 2023. Ya. Nah kemudian yang ini dari juara 1 Pak, tingkat provinsi kita terima kalau tidak salah itu tanggal 16 Desember. Langsung dari Gubernur Lampung Pak, Harinal Junaidi. Oh, alhamdulillah. Jadi Bapak ini mendapat penghargaan, 2 penghargaan ya, dari tingkat provinsi itu juara pertama, dan di tingkat nasional juara harapan 2. Nah, untuk kegiatan yang akan Bapak lakukan setelah mendapat penghargaan ini Pak, sebelum ke sana mungkin saya ingin juga kesan dan pesannya Bapak, gimana perasaannya pada saat diundang ke Jakarta, kemudian menerima penghargaan itu dari Ibu Menteri, kemudian di sana juga mungkin Bapak kan dapat wejangan juga dari Ibu Menteri ya, terkait dengan apa sih warna lestari, esensinya gitu, pentingnya itu untuk Bapak utamanya ya, dan untuk teman-teman PKSM yang lainnya mungkin di seantero Nusantara ini juga mungkin ada yang sedang berjuang juga untuk mewujudkan cita-citanya ya, seperti yang Bapak ini sudah melewati ya, walaupun mungkin belum sampai di tujuan akhir, tapi sedang berproses. Kira-kira gimana perasaannya waktu itu? Perasaan saya alhamdulillah tidak menyangka, karena untuk menuju ke tingkat nasional itu bukan suatu mudah. Iya, betul. Karena kita tahu Indonesia sekian banyak provinsi, betul. Saya satu-satunya bisa masuk ke 6 besar, itu pun tidak menyangka, dan rasa bahagia dan senang tidak bisa diutarakan lagi Pak. Begitu kita mendapatkan surat panggilan Pak dari KLHK bahwa tanggal 14 saya sudah 14 waktu itu? 14 Agustus ya. 14 Agustus saya sudah disiapkan sarana dan prasarana, yaitu pertama tiket pesawat, tempat hotel semuanya sudah ada, dan saya terbang yaitu ke Jakarta, yaitu satu penerimaan yaitu penghargaan warna lestari. Masalah juara bukan suatu tujuan bagi saya Pak, mau juara 1 dan 2 dan 3 ataupun terbaik dan harapan. Namun ya yang saya rasakan alhamdulillah saya bisa berjumpa langsung dengan Ibu Menteri dan bersalaman langsung ya. Salaman langsung dan
ketemu, dan yang tidak bisa ternilai lagi, saya bisa ketemu dengan para wana lestari seluruh Indonesia, Pak. Ya, yang baik dari kategori PKSM, 6 orang peserta, Pak. Itu dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, Kalimantan, Sumatera Barat, dan saya sendiri Lampung, Pak. Nah, pesan saya kepada kawan-kawan PKSM seluruh Indonesia, ya, yang sedang berjuang, jangan berhenti untuk berbuat baik, jangan berhenti untuk yaitu beraktivitas, karena penilaian satu dari Tuhan Yang Maha Esa, itu yang tidak terkira, tidak terkira. Kemudian ayo kita berbuat baik, kita cintai alam, maka alam akan mencintai kita. Kemudian ini Pak, kalau dari ujangan Bu Menteri apa yang Bapak tangkap waktu penerimaan itu? Ujangan dari Ibu Menteri, pertama Ibu Menteri mengucapkan syukur dan ribuan terima kasih. Itu satu. Kemudian ujangan dari Ibu Menteri, jangan berhenti untuk berkarya. Ya, itu penting. Lanjutkan ke depan, jangan menengok ke belakang. Karena kepentingan kita semua itu lebih penting, yaitu apalagi bicara tentang alam. Ya, untuk kelestarian hutan dan hidup. Setelah itu Bapak pulang lagi ke sini kemudian, nah apa yang Bapak lakukan setelah mendapat penghargaan ini? Ya, sebetulnya Pak, untuk mendapatkan ataupun sudah mendapatkan suatu gelar wana lestari itu sebetulnya bukan suatu yang mudah. Karena proses setelah kita mendapatkan suatu gelar wana lestari itu yang berat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ada semacam beban ada semacam beban yang harus kita pikul. Kemudian karena nama penghargaan gitu yang sudah melekat di nama Bapak ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Satu, ya sesuai dengan kegiatan perhutanan sosial, Pak. Satu, tentang tata kelola wilayah, tata kelola kelembagaan, tata kelola usaha. Namun itu semua tidak bisa sebatas itu pun. Kita sekarang masih meningkat, yaitu di bidang pupuk gerpanik. Kenapa? Karena apa itu pupuk gerpanik? Adalah gerakan pupuk organik. Gerakan pupuk organik. Jadi ada semacam gerakan yang Bapak inisiasi untuk penggunaan pupuk organik ya? Betul Pak. Jadi karena di lahan-lahan yang digarap oleh KTH, kita melihat itu sudah banyak perubahan Pak, itu di tanah. Karena selama ini anggota KTH itu banyak menggunakan pupuk kimia. Nah, mulai sekarang ayo kita bicara ke pupuk organik, yaitu pengembalian unsur hara tanah Pak. Jadi dari alam kita kembalikan ke alam lagi. Itu Bapak waktu itu dapat materi pelatihan Bokasi ya, pupuk Bokasi ya? Itu di mana dulu? Oh ya Pak, jadi awal daripada saya menciptakan gerpanik, saya sudah pernah pelatihan yaitu pupuk Bokasi Pak. Itu yang diadakan oleh, kalau dulu kalau nggak salah itu Balai Diklat Pelatihan Bogor Pak. Ya, Balai Diklat Kehutanan Bogor. Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor. Oh, masih BDLHK ya? Berarti sudah berubah. Ya, berarti itu sebelum sekitar 2015-an ke bawah itu. Kurang ya, sebelum berganti organisasi. Jadi dari ilmu tersebut dari Bokasi, terus ditambah lagi kita sering pelatihan tentang pupuk organik, kita jadikan satu, langsung kita praktekkan ke masyarakat. Alhamdulillah Pak, dalam kurun waktu 1 bulan kita sudah 2 tempat untuk 2 titik, 2 KTH, yaitu langsung praktek pembuatan pupuk organik. Untuk 1 KTH itu kurang lebih itu sudah sekitar 300 gram atau 3 kintal. 300 kilogram? Ya, yang satunya lagi kurang lebih itu 400 kilogram Pak. Itu pupuk organik yang sudah dihasilkan. Jadi alhamdulillah tanggapan masyarakat kota KTH itu menerima Pak, dan siap untuk meneruskan terus mengembangkan daripada pupuk gerpanik itu Pak. Kalau saya lihat memang di KPH Waiwaya ini, terutama di KTH yang mengelola perhutanan sosial di sini, memang dari hasil bumi ya, HHBK dengan jasa lingkungan wisata alam ini sangat potensial ya Pak. Kalau dengan HHBK di sini dari kopi, kemudian lada ya, kemudian kemiri dan banyak lagi itu sudah
terlihat ya potensinya dan mungkin hasilnya juga ya. Nah, Sobat Semesta sekalian, kami juga berkesempatan kemarin mengunjungi salah satu objek potensial yang bisa dikembangkan menjadi objek wisata alam, yaitu Curug Tujuh ya. Mungkin di sini juga Bapak sudah punya rencana-rencana kedepannya untuk pengembangan KUPS wisata alam ya, wisata alam Curug Tujuh. Itu bagaimana perkembangan saat ini menurut Bapak? Kalau kita bicara wisata alam Jasling, Pak ya, jasa lingkungan, wisata alam Curug Tujuh, memang itu baru, yaitu tingkat dasarnya saja. Baru persiapan ya. Persiapan karena masih banyak Pak yang harus kita lakukan, pertama akses jalan masuk, kemudian sarana dan prasarana seperti yang lainnya, TK, kemudian gazebo ataupun yang lainnya. Nah, kemudian karena itu statusnya hutan lindung, walaupun sudah berizin, kita tidak bisa sendirian Pak. Betul. Karena untuk membangun satu wisata alam itu perlu pendanaan dan dampingan khusus untuk menjadi suatu wisata Pak. Betul. Nah itu tadi, jadi tidak bisa kita seperti suatu membentuk suatu produk, tetapi ini kita akan membuat itu. Walaupun demikian kita tidak akan berhenti, maka kita lakukan satu, yaitu pemetaan tentang pembuatan jalan, mulai dari papan nama, papan larangan, kemudian gapura, itu saja Pak yang sementara ini yang bisa kita lakukan di wisata alam tersebut. Oke. Sobat Semesta sekalian, memang itu sedikit cerita dari perjalanan Pak Aswindi sampai mendapatkan penghargaan Wana Lestari ya, juara harapan 2 tingkat nasional. Kami harap juga ini bisa menular ya Bapak Aswindi ke teman-teman di PKSM atau yang ada juga mungkin ya untuk pemegang izin juga ya, penghargaan ya. Kemudian juga untuk penyuluhnya mungkin ya ada juga. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan kali ini bisa memotivasi mungkin ya Pak ya, memotivasi dari pencapaian yang sudah diperoleh oleh Pak Aswindi ke teman-teman sekalian. Tapi ini saya terakhir mungkin kami kan dari Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor, yang salah satunya Provinsi Lampung ini merupakan wilayah pelayanan kami ya. Kira-kira dari yang dirasakan oleh Pak Aswindi untuk peningkatan kapasitas dalam hal apa lagi yang perlu dikembangkan di sini, yang perlu disupport oleh Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor? Jadi dalam waktu beberapa hari ini kami yaitu KTH Karya Bersama yaitu mendapatkan pelatihan dari BPLHK Bogor tentang yaitu penganyaman bambu, pengolahan bambu ya, Pak. Jadi kami ucapkan terima kasih karena walaupun kami tahu itu bambu, kami tahu itu pohon bambu, dapur bambu, tapi tentang pengelolaannya kami pun belum tahu. Masih perlu pengembangan ya. Jadi alhamdulillah dalam beberapa hari ini kami pun mendapat satu ilmu, kemudian 2 pengalaman tentang tata cara yaitu pengolahan bambu yang baik. Mulai dari itu kerajinan tangan dan anyaman. Nah untuk ke depan kami mengharapkan karena di sini bukan hanya komoditi bambu yang ada, di sini ada yang namanya rotan. Ya. Ada yang namanya rotan itu pun kita tahu itu rotan, jangan sampai rotan itu diambil, tidak lestari ya. Ya, dijual ke pihak luar yang melewati hanya bahan mentah. Jadi harapan kami, harapannya udah dalam bentuk olahan ya. Pengolahan tentang rotan, apapun itu namanya rotan, kami mengharapkan kepada pihak terkait, yaitu terutama BPLHK Bogor, agar dapat menerjunkan ataupun melatih kami di bidang anyaman rotan. Itu saja. Ya, yang lain mungkin pelatihan yang lain, kalau yang terkait potensi wisata mungkin kira-kira apa yang kalau untuk potensi wisata, karena kami belum tahu tentang teknis, yaitu pemetaan wilayah Pak. Pemetaan wilayah wisata alam ya. Wisata alam, karena kita tahu kalau akses jalan, jadi akses jalan mana yang harus kita tempatkan.
kan. Kemudian apa saja sih di tempat wisata alam itu yang harus ada, atau misal sarana dan prasarana, kita kan tidak tahu. Nah, kemudian satu itu, kemudian mungkin masih banyak yang lain Pak, dari wisata alam, terus rotan, kemudian kami pun perlu Pak sebetulnya, yaitu di KTH ini tentang satu di bidang Pak itu IT Pak. IT terkait dengan apa? Terkait dengan kelembagaan Pak, itu SDM kelompok Pak. SDM kelompok ya. Satu. Kemudian karena kami ini berasal dari kelompok tani hutan Pak, itu kami mengharapkan lagi selain IT itu adalah pelatihan tentang yaitu apa ya, bicara ataupun public speaking. Public speaking Pak. Kami ini yaitu berasal dari kelompok tani hutan, yang mungkin latar belakang kami yang biasa di hutan. Adapun mungkin untuk berbicara di depan umum gitu, itu perlu peningkatan kapasitas. Betul Pak. Nah, tadi jadi selain kerajinan, wisata alam, IT dan public speaking. Terima kasih Pak Aswindi sudah berbincang dengan kami di podcast Semesta Menghijau BPLHK Bogor. Sobat semesta sekalian, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel kami Semesta Menghijau Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.